Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abbudan wa tashakkuran ila Allahi ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan awamirihi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi bi mahabbatika wa rahmatika wa maghfiratika rajai wa ilmuka bi hawaijini wa dunyaya wa akhirati. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu bi yadayka. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas biografi sejarah Imam Nawawi. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, namanya adalah Al-Imam Al-Hafidh Syekh Al-Islam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syarafuddin bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jama'ah bin Hisam An-Nawawi. An-Nawawi adalah sebuah nisbat kota yang bernama Nawawi yang terletak di daerah Hawra di Suriah. Kemudian beralih ke Damaskus, salah satu kota di Syam yang merupakan kota kelahirannya. Profil Imam Nawawi. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, Imam Nawawi lahir di kota Nawaw pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Dari pasangan yang soleh, sumber lain dalam kitab Riyadhus Shalihin cetakan An-Nabahat lahir tahun 630 Hijriah. Dan dalam kitab yang sama cetakan Darul Fikri lahir tahun 618 Hijriah. Imam Nawawi sejak masih kecil telah tampak pancaran sinar dalam diri pribadinya, terdapat nur ilahi yang akan membentuknya menjadi orang yang dibutuhkan oleh banyak umat. Saat beliau masih kecil, seperti layaknya anak kecil suka bermain, beliau ingin sekali bermain dengan teman sebayanya, namun tampaknya mereka tidak mau menerima kehadirannya, bergabung bermain dengan mereka. Lalu Imam Nawawi menangis karena sikap mereka yang menolaknya bermain bersama. Hal itu diadukan kepada orang tuanya, dan apa tanggapan orang tuanya kepadanya? Ternyata Imam Nawawi dinasihatkan agar menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu saja. Semenjak itulah Imam Nawawi tidak pernah bermain-main dan menggunakan semua waktunya untuk belajar hingga beliau wafat pada usia 10. Pada usia 10 tahun Imam Nawawi mulai menghafal Al-Quran dan belajar fikih kepada para ulama di kampung halamannya. Di antaranya berguru kepada Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqishi pada tahun 649 Hijriah. Beliau datang di kota Damaskus di Syam guna menyempurnakan ilmunya di Madrasah Darul Hadis dan Madrasah Ar-Rawahiyah yang letaknya bersebelahan dengan Masjid Anwar di arah timur. Pada tahun 651 Hijriah, beliau menunaikan ibadah haji bersama bapaknya, kemudian kembali lagi ke Damaskus di Syam. Masa belajar Imam Nawawi. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, menghafal merupakan salah satu hobinya. Kitab Tanbih dihafalkannya dalam waktu 4 bulan.
setengah dan sisa bulannya untuk menghafal seperempat masalah Budiah dari kitab Al-Muhaddab yang beliau syarah dengan nama Al-Majmu' sebanyak 21 jilid. Pada suatu saat ketika berguru kepada Syekh Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghrabi, beliau dipercaya sebagai tempat bertanya di setiap perkumpulan lantaran usahanya yang keras untuk memperoleh suatu keajaiban. Setiap harinya beliau memutolaah 12 macam kitab pelajarannya dan menghafalkan Al-Quran beserta qira'ah. Az-Zahabi mengatakan Imam Nawawi menggunakan semua waktunya baik siang ataupun malam hanya untuk mendalami satu bidang ilmu pengetahuan berupa ilmu nahwu selama 20 tahun, sehingga menjadi ahli nahwu yang tiada tanding di zamannya. Ketekunannya dan rajinnya dalam belajar memang tidak diragukan lagi. Salah satu muridnya bernama Ali bin At-Tuhari berkata, sungguh Imam Nawawi setiap harinya membaca 12 kitab di hadapan gurunya dengan jelas dan benar, dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 2 pelajaran kitab Al-Wasitul Ghazali, sebanyak 3 pelajaran Al-Muhaddab di Abi Ishaq, sebanyak 1 pelajaran Al-Jami'u Baina Shahihaini, sebanyak 5 pelajaran kitab Shahihul Muslim, sebanyak 1 pelajaran kitab Al-Mahdibni Abhani fil Nahwi, sebanyak 1 pelajaran kitab Islahul Mantiq libni As-Sakati fil Lughat, sebanyak 1 pelajaran kitab Sharaf, sebanyak 1 pelajaran kitab Usulul Fiqh, sebanyak 1 pelajaran Al-Labni Abi Ishaq, sebanyak 1 pelajaran Al-Muntahbatul lil Fakhra Ar-Razi, sebanyak 1 pelajaran Asma'ul Riwayah, sebanyak 1 pelajaran kitab Usuluddin. Beliau menulis semua keterangan-keterangan yang muskil dan yang berhubungan dengan pelajaran serta menjelaskan ibaratnya dan juga menggarisbawahi hal terpenting tentang ilmu lughat. Setelah menguasai hampir semua bidang ilmu secara sempurna, baik Al-Quran, hadis, nahwu, sharaf, tafsir, tauhid, dan lain-lain, Imam Nawawi memulai karirnya dengan mengarang kitab pada tahun 660 Hijriah dalam usia 30 tahun. Kitab-kitab karya Imam Nawawi. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan barakah waktu baginya dan menolong dalam pengembangan ilmunya dengan memeras pikirannya untuk memahami beberapa kitab dan pengarangnya yang membingungkan pikirannya, baik dari kitab yang besar ataupun yang kecil. Di antara karya-karya beliau, 1 syarah Sahih Muslim, 2 Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhaddab, 3 Riyadhus Shalihin, 4 Al-Adhkar An-Nawawi, 5 Tahdhib fil Asma' wal Lughat, 6 Kitab Arba'in Nawawi, 7 Al-Minhaj fil Fiqh. Dan masih banyak lainnya karena jumlah karangannya kurang lebih 45 buah sama dengan usianya. Akhlak dan sikap ya. Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Nawawi pemimpin dalam hal zuhud, menjadi panutan dalam masalah wilayah, tiada banding dalam urusan nasihat hukum, amar ma'ruf nahi munkar, dan sikap yang teguh pendirian. Zuhud. Hadirin sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, Imam Nawawi menghabiskan hari-harinya untuk kebijakan berupa ibadah puasa di siang hari dan sholat sunnah waktu malam harinya, berzikir aurat dan lain-lain. Kejuhudannya dalam kehidupan sehari-hari memang sangat tampak. Misalnya beliau sudah tidak tertarik syahwat dengan makanan, sehingga walaupun setiap harinya beliau selalu berpuasa, namun urusan makanannya hanya dilakukan sekali dalam sehari semalam.
yaitu setelah tengah malam. Jadi beliau berbuka puasa sekaligus sahur hanya dengan satu kali makan. Masya Allah. Itu pun tidak sampai kenyang, yang penting cukup untuk bekal ibadah. Dalam hal berpakaian pun beliau sangat sederhana. Beliau tidak pernah memakai kain yang mahal harganya, yang halus laksana sutra sekalipun. Beliau mampu untuk membelinya. Pakaian yang kasar, makanan yang sedikit, dan kuatnya beribadah merupakan cermin kejuhudannya. Kejuhudannya juga terpancar dengan tindakan beliau yang tidak nikah hingga beliau wafat dalam usia 45 tahun. Karena bagaimanapun juga wanita adalah bagian dari dunia, sedangkan kecintaannya terhadap ilmu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalahkan dunia seisinya. Andaikan bukan karena keduanya, dengan kedudukan beliau yang sangat mulia di masyarakat, rasanya sangat mudah baginya untuk mendapatkan wanita pendamping yang dikehendakinya. Kota di Damaskus di Syam adalah kota yang sejak zaman Nabi sudah dikenal sebagai kota perdagangan yang ramai, apalagi di zaman Imam Nawawi. Kota yang menjanjikan kesenangan-kesenangan duniawi yang semu. Hampir semua orang, baik tua maupun muda, secara otomatis pasti ganggu dengan keindahan dan gemerlapnya kota. Namun tidak demikian Imam Nawawi yang hatinya telah tertanam subur sifat kebencian terhadap dunia yang hina bagaikan bangkai. Beliau menjauhi segala sesuatu yang bersifat sementara dan mengejar amal yang membuatnya abadi. Sifat wilayah Imam Nawawi. Hadirin sahabat Nabi dimanapun kalian berada, dalam sisi kehidupan Imam Nawawi banyak yang hal yang mencerminkan kewirainya. Di antaranya Imam Nawawi tidak pernah akan mau memakan buah-buahan yang tumbuh di kota Damaskus. Ketika ditanya tentang sikapnya yang demikian itu, beliau menjawab, tanah di kota Damaskus ini banyak sekali bahan wakofan dan hak milik majrur alaih, orang yang tercengang, orang yang tercegah tasarrufnya. Di dalam syariat Islam tidak boleh mentasarrufkan harta tersebut kecuali atas dasar kemaslahatan, muamalah atau tersebut dengan jalan musyawarah. Sedangkan para ulama berbeda pendapat tasarrufnya. Pendapat yang memperbolehkan mensyaratkan harus adanya kemaslahatan bagi anak yatim dan majhur alaih, tetapi banyak yang tidak melakukannya, ibarat perbandingan 1:1000. Kalau demikian kejadian bagaimana? Jiwa bisa baik, oleh sebab itulah aku selalu menjauhinya agar tidak memakan sesuatu dari kota Damaskus. Imam Nawawi di saat berkhidmah di Madrasah Darul Hadis yang telah memiliki administrasi sangat baik itu, sama sekali tidak mengambil upaya berupa uang, karena setiap kali dia mendapat uang tunjangan dari Madrasah Darul Hadis, beliau lebih memilih tidak mengambilnya dan mengumpulkannya di seksi bendahara. Hingga 1 tahun setelah setahun pun terkumpul, beliau ambil dan gunakan untuk membeli barang atau kitab dan diwakafkan untuk Madrasah Darul Hadis. Imam Nawawi juga tidak suka menerima hadiah memberikan orang lain kecuali bila punya maksud untuk disedekahkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, semisal orang fakir atau orang yang hutang kepadanya. Beliau juga tidak pernah mau menerima pemberian orang lain kecuali dari orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Ibunya yang selalu mengirimkan pakaian untuknya, sedang ayahnya yang mengirim makanannya. Beliau tidur di sebuah kamar kecil yang ia tempati pertama kali saat datang ke Damaskus di Madrasah Ar-Rawahiyah. Hal itu ia lakukan bersama pamrih, keteguhan menghadapi pemerintah. Hadirin sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, beliau telah mencapai kesempurnaan dalam mengubah dirinya menjadi orang alim,
sebagai penasihat hukum yang gigih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya yang sulit dikalahkan musuh-musuhnya. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan ikhlas tanpa ada muatan-muatan tertentu yang menguntungkan suatu kelompok. Jiwanya sangat memberani dan tidak takut dengan cercaan orang lain, melakukan sesuatu tindakan yang dianggapnya benar dan melarang sesuatu yang dianggapnya telah menyimpang aturan syariat. Setiap kali beliau mendakwakan sesuatu pasti disertai hujah atau dalil yang kuat dan dilakukan kepada siapa saja termasuk pemerintah. Pernah terjadi sengketa tanah kebun antara penduduk Syam dengan Raja Malik al-Dohiri, penguasa Mesir saat itu. Mereka menuntut haknya lewat Imam Nawawi. Ceritanya, ketika penguasa Mesir saat itu bernama Malik al-Dohiri berbangsa dari Mesir ke Syam setelah berperang dengan orang-orang Tatar dan memusnahkan mereka dari Mesir. Wakil Baitul Mal di Syam bertanya kepada Malik al-Dohiri bahwa kebanyakan kebun-kebun di tanah Syam ini milik pemerintah. Dari laporan itu sang raja memerintahkan untuk membuat tapal batas tanah milik pemerintah dan mewajibkan kepada penduduk Syam yang memiliki tanah agar membuat surat kuasa atas kepemilikan tanah. Mendengar keputusan raja yang memberatkan penduduk Syam, mereka datang ke Darul Hadis untuk menemui Imam Nawawi dalam sengketa tersebut. Imam Nawawi mengirim surat kepada penguasa yang isinya antara lain telah terjadi mudaratah terhadap penduduk muslimin tentang keputusan pembuatan tapal batas tanah pemerintahan yang sudah tak terletakkan, dan mereka dituntut dengan keputusan yang semestinya tidak dikenakan untuk mereka. Batas garis tanah ini sama sekali tak halal menurut pandangan ulama, baik untuk ulama sendiri ataupun untuk pemerintah. Karena itu milik mereka, tidak halal pemerintah mengganggunya dengan menetapkan suatu aturan untuk mereka. Membaca surat Imam Nawawi yang berisikan ayat itu, Raja Malik al-Dohiri sangat marah dan memutuskan untuk memecat Imam Nawawi dari jajaran pengurus madrasah Darul Hadis. Pengawalnya menipal dan berkata, Imam Nawawi adalah seorang guru yang tidak memiliki jabatan dan tidak pula menjadi pengurus dan madrasah Darul Hadis. Maka tidak perlu ada yang dicopot dari pengurusan madrasah tersebut. Ketika Imam Nawawi mengetahui kalau surat yang ia kirimkan tidak membawa hasil, maka ia datang secara langsung ke istana untuk menghadap raja. Dan beliau berkata dengan nada yang cukup keras dan menakut-nakuti dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberaniannya menyampaikan kata di hadapan raja, hampir saja beliau dipukul antara raja sampai marah. Setelah tindakan beliau yang berani, akhirnya raja membatalkan keputusan membuat tapal batas tersebut. Di samping kepada Raja Malik al-Dohiri bayi Barsad, beliau juga mengirimkan surat kepada pemerintahan Raja Al-Budi yang isinya juga meminta keadilan. Begitulah gambaran Imam Nawawi di kalangan para pembesar pemerintahan yang segala upaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar selalu diperhatikan oleh pemerintah. Syekh Abu Abbas bin Fa berkata, Imam Nawawi mendapat 3 derajat: ilmu, juhud, dan amar ma'ruf nahi munkar. Bila 3 hal ini dimiliki dan berkumpul pada diri seseorang, maka sangatlah kuat tali pengikatnya, teguh pendiriannya, yang sulit tergoyahkan oleh kawan atau lawan. Oleh sebab itu, dalam segala hal beliau selalu menang. Karamah Imam Nawawi. Hadirin sahabat Islam dimanapun kalian berada, tidak sedikit waktu yang tersia-sia bagi Imam Nawawi karena beliau menggunakannya untuk ibadah, mengarang kitab, dan mempelajari berbagai macam ilmu. Zikir dan wirid adalah merupakan kegiatan rutin beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi waliullah yang memiliki banyak karamah. Di antara lain di antaranya seperti ungkapan Syekh
Abdul Qasim Al-Muri yang bermimpi ada banyak bendera dan beramai-ramai bunyi musik, kemudian dikaitkan dan beliau bertanya, ada acara apa tadi? Dijawab, malam ini adalah malam pelantikan Imam Nawawi yang dinobatkan menjadi wali kutub. Setelah itu Syekh Abdul Qasim terbangun dan keesokan beliau mencari Imam Nawawi dan ditemui saat Imam Nawawi duduk bersama jamaahnya. Kemudian Syekh Abdul Qasim mendekat dan membisiki Imam Nawawi tentang mimpinya semalam. Kemudian oleh Imam Nawawi jawab, jangan ceritakan mimpimu itu kepada siapapun selama aku masih hidup. 2. Syekh Al-Arif Abu Hasan saat menjenguk Imam Nawawi yang dalam kondisi sakit parah. Di hadapan Abu Hasan dia bercerita tentang masalah sabar dengan panjang lebar sampai tanpa rasa sakitnya, sedikit demi sedikit hilang dan bahkan sampai hilang sama sekali. 3. Pada suatu hari ada orang memimpikan bertemu beliau dan dalam mimpinya bertanya dengan Imam Nawawi, mengapa engkau memilih perkataan ulama qaul yang memperoleh puasa setahun? Oleh Imam Nawawi jawab, tentang puasa setahun itu ada 12 qaul. Setelah itu orang tersebut terbangun dan membuka beberapa macam kitab dan mencari tentang apa yang telah diungkapkan oleh Imam Nawawi selama 1 tahun dan semua yang dikatakannya itu benar. 4. Mengarang merupakan kegemaran Imam Nawawi yang bila diukur dengan usianya yang hanya 45 tahun, niscaya hasil karyanya tidak sebanding, karena karya beliau sama dengan jumlah usianya yang bila dihitung lembaran yang biasanya jauh lebih banyak dari usianya. Imam Nawawi saat mengarang kitab lampunya mati, maka dari jari jemarinya mengeluarkan cahaya yang menerangi tempat di sekitarnya, seperti halnya guru Imam Nawawi yang bernama Imam Rafi'i saat mengarang kitab lampunya mati, maka pohon kurma dapat mengeluarkan sinar dan menyinari tempat di sekitarnya. Imam Nawawi bila telah capek atau lelah menulis karangannya, maka pen yang dibuat untuk menulis dapat menulis dengan sendirinya. Dan beliau pernah berkata, sia-sialah pen ini menulis ini bila tidak membawa manfaat dan keuntungan. Makanya Imam Nawawi. Hadirin sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, pada suatu hari Imam Nawawi pulang ke tanah kelahiran setelah mengembalikan beberapa kitab yang dipinjamnya dari wakaf. Kemudian beliau berziarah ke makam gurunya dan mendoakan mereka. Kemudian Imam Nawawi menangis. Beliau juga mendatangi sahabat-sahabatnya yang masih hidup dan berpamitan kepada mereka. Setelah mengunjungi orang tuanya, beliau pergi ke Baitul Muqaddas dan Al-Qalil, lalu pulang ke kampungnya yaitu Nawa. Sebulan dari kepergian itu Imam Nawawi jatuh sakit hingga beliau wafat. Di samping orang tuanya pada tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Ketika kabar wafatnya Imam Nawawi telah sampai di kota Damaskus, maka kota Damaskus dan sekitarnya digemparkan oleh suara isak tangis karena telah pergi pelindung kaum yang lemah, penasehat para raja, dan tempat mengadu segala macam problem hidup baik hukum, kehidupan atau yang lain. Kaum muslim di seluruh penjuru dunia merasa berduka cita yang sangat dalam atas wafatnya Imam Nawawi. Fadli Qutb Izzuddin Muhammad bin Asy'ari dan rombongan dari sahabat-sahabatnya datang ke dusun Nawa untuk melakukan sholat jenazah di atas kuburannya dan menyiraminya dengan air dan bunga-bunga. Demikianlah telah berlipat beberapa sahifah atau lembaran-lembaran ilmu dari beberapa ilmunya orang-orang muslim. Setelah beliau melalang buana menjelajah dunia ilmu yang luas dan dalamnya laksana lautan hanya untuk mengambil mutiara-mutiara di dasar laut yang sangat mahal harganya. Beliau telah berhasil mengambil mutiara-mutiara berharga itu dengan sempurna dan meninggalkan suatu hadiah berupa gudang ilmu yang sangat besar manfaatnya kepada para ulama, pendekar-pendekar ilmu dari kaum muslimin yang akan dibuat bahan rujukan
dalam rangka pendidikan serta dalam syariat Islam. Dunia Islam tentu akan mengenang kebaikannya sepanjang masa dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga beliau mendapatkan rahmat dan ridhonya, dikumpulkan bersama orang-orang yang beri nikmat, yaitu para nabi dan sholihin, syuhada dan sholihin. Mereka itulah teman yang baik di dunia dan akhirat. Semoga ilmu dan amal beliau bermanfaat bagi kita semua dan kita semua mendapatkan barakah dan menjadi wasilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.